Gempa besar yang mengguncang Sumatera Barat pada tanggal 30 September 2009 yang lalu. Padang Pariaman salah satu daerah berdampak paling parah saat itu. Ribuan rumah dan fasilitas roboh, ratusan nyawa melayang akibat terhimpit bangunan dan longsor, serta putusnya akses jalan. Seluruh wilayah Kabupaten Padang Pariaman pada saat itu memiliki 60 nagari di 17 kecamatan porak-poranda akibat bencana alam paling mematikan yang pernah dirasakan warga Padang Pariaman dalam kurun waktu 100 tahun terakhir. Gempa pun berguncang hebat dan datanglah longsor menghantam perumahan warga. 300 orang terkubur longsoran tanah di 2 desa yang berada di lembah Gunung Tigo, Kabupaten Padang Pariaman. Evakuasi terhadap korban yang tertimbun tanah longsor akibat gempa bumi berjalan lambat karena hanya satu alat berat yang tersedia pada saat itu. Dan korban longsor yang tidak bisa dievakuasi akhirnya terkubur abadi di sana hingga kini. Assalamualaikum teman-teman, hari ini kita akan berkunjung ke Monumen Gempa Lubuk Laweh yang lokasinya terletak di Desa Lubuk Laweh, Kecamatan Patamuan, Kabupaten Padang Pariaman. Dari Jalan Raya Sicincin Malak kita bisa menempuh waktu selama 30 menit untuk sampai di monumen. Dan setelah 30 menit barulah akhirnya kita sampai di Monumen Gempa Lubuk Laweh 2009. Jadi, monumen ini dibangun setelah selang 1 tahun setelah kejadian yang merenggut ribuan nyawa itu. Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman membangun monumen yang menjadi saksi sejarah bencana gempa 30 September 2009. Monumen gempa berupa patung dan ukiran yang menggambarkan visual yang sedikit membuat bulu kuduk berdiri, mayat-mayat bergelimpangan tertimpa longsor dan material bangunan. Dan di bawah patung-patung terdapat tembok persegi dengan ratusan nama-nama korban gempa yang ditulis dalam prasasti.
Pada saat berkunjung ke monumen ini, kita akan diingatkan kembali pada peristiwa bencana alam yang menyisakan kepedihan itu. Pada saat itu, banyak orang kehilangan harta dan orang yang paling dicintainya. Anak yang kehilangan ayah dan ibu, suami kehilangan istri dan sebaliknya. Orang tua kehilangan anak. Bahkan ada pula satu keluarga terkubur akibat gempa disusul longsor di daerah ini. Pada bagian belakang monumen dibangun sebuah bangunan yang berbentuk rumah. Bangunan ini biasanya digunakan untuk tempat berteduh bagi para pengunjung yang datang ke lokasi monumen. Bangunan ini juga digunakan untuk tempat pelaksanaan peringatan kejadian gempa setiap tanggal 30 September di setiap tahun. Kita akan menuju ke bendungan yang lokasinya berada tidak jauh dari lokasi monumen. Jadi, bendungan ini juga dibangun setelah gempa 2009. Dulunya, di sini terdapat jembatan gantung. Setelah bencana gempa terjadi, jembatan tersebut putus. Dan barulah akhirnya dibangun bendungan dan jembatan ini untuk akses menuju seberang sungai. Di bendungan ini, kita bisa menyaksikan indahnya alam sekitar bendungan, yang tentunya masih sangat asri. Gunung hijau yang menjulang tinggi, aliran air sungai yang sangat jernih, kicauan burung berterbangan kian kemari, serta hamparan sawah yang menghijau, ditambah lagi tiupan angin yang menyejukkan. Pastinya sangat cocok untuk para pengunjung yang ingin melepas beban penat keributan dan kebisingan di kota. Tunggu apa lagi? Yuk berkunjung ke Monumen Gempa Lubuk Lawe. Selain kita bisa menikmati wisata sejarah, kita juga dapat menikmati keindahan alam sekitarnya. Sampai jumpa di video berikutnya.